Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan kelompok 2 atau kuliah ekonomi Islam yang beranggotakan Saya Diandra Nisrina. Saya Masyita Nurdin. saya Trinidad Ganggu. Kami akan membahas soal praktik keuangan komunal dalam perspektif Islam. Pernahkah kalian mendengar tentang arisan, julo-julo, dan simpan pinjam banjar? Itulah contoh praktik keuangan komunal sistem keuangan berbasis gotong royong yang sudah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Menariknya, jika kita lihat dari perspektif Islam, praktik-praktik ini ternyata memiliki nilai-nilai yang sangat sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Pertama, arisan. Arisan adalah sistem tabungan bergilir. Setiap anggota menyetor uang secara rutin dan secara bergiliran akan menerima seluruh dana yang terkumpul. Tidak ada bunga, tidak ada penalti, semua dijalankan dengan dasar kepercayaan dan kesepakatan bersama. Arisan ini sangat umum dijumpai di perkotaan maupun pedesaan dari ibu rumah tangga sampai pegawai kantor. Kedua, julo-julo dari Sumatera Barat. Ini mirip arisan, tapi dengan nuansa adat Minangkabau yang kuat. Penentuan giliran atau jumlah setoran bisa diatur berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan adat. Dalam masyarakat Minang yang mayoritas Muslim, julo-julo juga sering digunakan untuk pembiayaan usaha modal, halal, pernikahan, atau keperluan adat. Ketiga, simpan pinjam Banjar dibalik. Dalam lingkungan Banjar, masyarakat mengumpulkan dana secara kolektif yang bisa dipinjamkan oleh anggota dengan bunga ringan atau bahkan tanpa bunga sama sekali. Meski ini berbasis adat Bali, prinsipnya juga bisa ditemukan dalam semangat Islam, yaitu saling membantu dan menghindari riba. Kegunaan dan nilai sosial. Praktik-praktik keuangan komunal ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, sebagai modal usaha, banyak pelaku UMKM, pedagang kecil, atau pengrajin lokal yang memulai usahanya dengan dana dari arisan atau julo-julo. Ini sangat mirip dengan prinsip syirkah dalam Islam, kerjasama usaha yang saling menguntungkan tanpa bunga atau riba. Kedua, untuk kebutuhan sosial seperti biaya sekolah, pengobatan, menikah, hingga keperluan mendadak. Ini sesuai dengan ajaran Islam tentang ta'awun atau saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam banyak kasus, pinjaman ini juga bisa digolongkan sebagai qard hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga yang diberikan dengan niat membantu, bukan mencari untung. Selanjutnya, kaitannya dengan prinsip ekonomi Islam. Dari perspektif Islam, ada beberapa prinsip penting yang terlihat dalam praktik keuangan komunal ini. Yang pertama, larangan riba. Yang kedua, qard hasan. Yang ketiga, ukhuwah dan ta'awun. Yang keempat, musyawarah atau syura. Jadi, praktik keuangan komunal di Indonesia bukan sekadar tradisi lokal. Kalau kita lihat lebih dalam, banyak di antaranya yang sejalan dengan nilai Islam, seperti tanpa riba, adil, dan penuh dengan semangat gotong royong. Inilah bukti bahwa ekonomi berbasis komunitas bisa menjadi solusi keuangan yang adil, manusiawi, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Semoga praktik ini bisa terus dilestarikan dan bahkan dikembangkan ke arah yang lebih modern dan tetap syariah. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.